Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Berita Jemaat Minggu 18 April 2021. Selamat datang dan beribadah bagi warga jemaat yang mengikuti ibadah pada saat ini. Semoga kehadiran kita dalam ibadah yang berbahagia ini memberikan damai dan sukacita bagi pertumbuhan kehidupan rohani kita. Tuhan memberkati kita. Pelayanan kebaktian Minggu 18 April 2021 pada pagi ini dilayani oleh penatua dan diakon lingkungan 1, dan pengkhotbah untuk kita pada pagi hari ini dilayani oleh Pendeta Dr. Eltarani MTH, Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode Banjarmasin. Dan berita selanjutnya, kebaktian-kebaktian untuk sementara tidak ada. Almanak Nas sesuai dengan apa yang tertera di berita jemaat. Ulang tahun perkawinan ada 3 pasang keluarga, dan ulang tahun kelahiran ada 32 orang. Bagi yang berulang tahun, dengan ucapan semoga panjang umur, sehat selalu, hidup rukun dan damai sejahtera menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari. Nas ulang tahun perkawinan dan kelahiran dengan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Berita lain-lain, yang pertama akan diteguhkan nikahnya Saudara Pengki AMD Kep, putra ketiga dari Bapak Lenongson dan Ibu Elsie Kuala Kurun, dengan Saudari Jenny Anggraini S. Kepnes, putri pertama Bapak Tatang Aka almarhum, dan Ibu Lita Yeni Muara Teweh pada Senin 19 April 2021 pukul 10 WIB di Gereja Immanuel. Dan pemenuhan hukum adat pada pukul 7 pagi di halaman Gereja Immanuel, serta ibadah pengucapan syukur dilaksanakan pada tanggal 19 April 2021 pukul 15 WIB di halaman Immanuel. Mohon doa restu dari seluruh warga jemaat GKI Muara Teweh. Dan yang kedua akan diteguhkan nikahnya Saudari Bet Bara, putra pertama Bapak Dong dan Ibu Leli Suryati, berasal dari Puruk Jahu, dengan Saudari Niki Sariwati SIP, putri keempat dari Bapak Ruji dan Ibu Yulmiati Muara Teweh, pada hari Sabtu 24 April 2021 pukul 9 WIB di Gereja Immanuel. Mohon doa restu dari warga jemaat. Dan selanjutnya undangan sehubungan dengan akan dilaksanakan Paskah dan ulang tahun GKI yang ke-182 Jemaat GKI Muara Teweh. Maka ibadah perayaan Paskah dan HUT GKI yang ke-182 dilaksanakan di 3 gereja, yaitu hari Jumat 23 April 2021 pukul 17 atau pukul 5 sore. Tempat Gereja Sintasi, Gereja Immanuel, dan Gereja Anugerah Rapen. Dan selanjutnya telah dipanggil ke pangkuan Bapa di Sorga mendiang Rusdiana Loram Robet dalam usia 84 tahun pada hari Sabtu tanggal 10 April 2021, warga jemaat lingkungan 6, dan telah dimakamkan pada hari Senin tanggal 12 April 2021 di Banjarbaru. BPH Majelis Jemaat GKI Muara Teweh turut berduka cita. Kiranya Maha Besar Tuhan Yesus Kristus memberikan kekuatan dan penghiburan sejati kepada keluarga duka. Dan berita lain-lain, selanjutnya berita keuangan sesuai dengan apa yang tertera di berita jemaat. Total penerimaan dari tanggal 10 sampai 16 April 2021
berjumlah Rp26.832.200. Rp26.832.200. Demikian berita jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat beribadah. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat pagi. Hari ini Minggu tanggal 18 April tahun 2021, kita memakai tata ibadah bentuk yang ketiga. Sementara pelayan dan pendeta memasuki ruang ibadah, jemaat diundang bangkit berdiri. Kita menyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Tuhanku Yesus. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang bakal. Indah terang surya, indah sinar bulan, alam bintang yang megah. Jauh lebih indah Yesus terangmu di sorga dan di dunia. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya menganugerahkan damai sejahteranya kepada kamu Dan kepada saudara juga. Amin. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 6 ayat pertama hingga ayat yang kedua. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam
syukur, bermada bermasmur di hati umatnya, pujian menggema, bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Pengakuan dosa. Setelah kita menjalani kehidupan dari waktu ke waktu, Allah dengan setia menyertai dan memberkati kita. Namun, betapa banyaknya kita masih tidak mampu menuruti perintahnya. Karena itu, marilah kita datang kepada Dia untuk mengaku dosa dan kelemahan kita. Marilah kita merenung ulang dan menyesali dosa di hadapan Tuhan dalam saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, pada saat ini kami berkumpul di ibadah di gereja ini Tuhan, mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa, baik melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu supaya kami layak saat ini di hadapan-Mu, beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan, supaya hanya nama Tuhan saja dipuji dan ditinggikan dalam hidup kami. Kami juga percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang ada dalam hati kami yang lebih besar, yang selalu memberi kekuatan supaya kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Pembacaan Alkitab. Pembacaan Alkitab sesuai dengan Nats GKE diambil dari Kitab Mazmur pasal 4 ayat 1 sampai 8. Kalau di gadget itu 1 sampai 8, tapi kalau di Alkitab 1 sampai 9. Doa pada malam hari. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi, Mazmur Daud. Apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan?
ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku, lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diriku lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Kita memuji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita sambut pembacaan Alkitab tadi dengan kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Ku siapkan hatiku Tuhan. Pelengkap Kidung Jemaat nomor 15. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami dalam Yesus Kristus, kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut firman-Mu pada saat ini. Kami datang sujud menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu, ya Tuhan. Karena itu curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu dan juga hamba-Mu yang menyampaikan firman ini. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin.
Injil Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-36 hingga yang ke-43 menjadi dasar pemberitaan pada saat ini. Dengan perikop, Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akui bahwa ada banyak hal di dalam kehidupan ini yang membuat kita merasa takut, yang membuat kita merasa cemas, dan membuat kita ragu-ragu akan apa dan bagaimana kehidupan kita selanjutnya. Terutama ibu bapak dan saudara-saudaraku, sebagaimana kita alami dan kita lihat kondisi sekarang ini. Kita semua diperhadapkan dengan pandemi COVID-19. Yang mana pandemi yang mengglobal ini telah menimbulkan kerugian yang besar, menelan tidak sedikit korban, bahkan orang-orang yang terdekat dengan kita. Tidak hanya menyangkut masalah kesehatan, tetapi sebagaimana Bapak, Ibu, dan saudara-saudara lihat dan rasakan bahwa pandemi ini juga berpengaruh terhadap berbagai segi kehidupan kita, baik ekonomi. Dan yang kita rasakan secara nyata sekarang ini adalah aktivitas kita dalam bergereja, keterbatasan-keterbatasan yang kita alami, yang harus kita hadapi, dan banyak lagi pengaruhnya untuk kita semua. Itu baru satu hal. Belum lagi Bapak Ibu masalah-masalah lainnya, seperti halnya bencana alam, dan peristiwa-peristiwa lain yang membuat kita gentar, takut, cemas, dan timbul keraguan bagi kita untuk melangkah dan menyambut hari esok. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh nas kita di dalam Injil Lukas kali ini juga menggambarkan kondisi yang sama, perasaan yang sama, dan situasi mencekam yang terjadi terhadap murid-murid saat itu. Yang diceritakan bahwa mereka mengalami suatu hal yang tidak terduga. Bagaimana Yesus datang kepada mereka yang sedang berkumpul di ruang atas. Kalau dikatakan di situ mereka berkumpul di ruang atas, dan kita tahu bahwa tidak lama setelah itu, tidak lama pada kejadian itu mereka mengalami suatu trauma yang besar. Ketakutan, hal yang sangat mengejutkan, kepedihan dan duka, kehilangan, kebimbangan,
seakan-akan kehilangan pegangan ketika Tuhan yang mereka kasihi itu harus mati di kayu salib. Memang Bapak Ibu, peristiwa penyaliban Tuhan Yesus ini sangat mengguncang para murid dan juga semua pengikutnya. Yang membuat mereka dicengkram ketakutan, kecemasan, dan bimbang akan nasib mereka setelah Yesus tidak lagi bersama-sama dengan mereka. Yang tadinya mereka sangat mengandalkan dan bersandar pada Yesus. Dengan adanya Yesus di antara mereka dan di tengah-tengah mereka, mereka merasa aman. Bahwa ada orang yang kuat, yang mampu, yang tangguh, yang akan membela mereka. Tetapi sekarang bagaimana setelah dia tidak lagi bersama-sama dengan mereka? Hanya tinggal rasa bimbang, cemas, ketakutan. Nah, belum selesai dengan trauma seperti itu, dengan peristiwa penyaliban yang mengejutkan mereka. Tiba-tiba mereka juga kemudian dikejutkan dengan kehadiran Yesus yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah mereka. Sehingga digambarkan di dalam nas ini, mereka menyangka bahwa mereka telah melihat hantu. Tidak mungkin Yesus yang tadinya sudah disalibkan dan mati dan dikuburkan, secara tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sehingga di dalam peristiwa itu Yesus berkata, "Mengapa kamu takut dan mengapa kamu ragu?" Yesus menegaskan, "Lihatlah, lihatlah tanganku dan kakiku, rabalah aku dan lihatlah." Hantu tidak mempunyai tulang dan daging, tetapi Yesus dalam wujud yang nyata hadir di tengah-tengah mereka. Dia mengatakan, "Lihatlah tanganku dan kakiku, rabalah aku dan lihatlah." Itu mau mengajak murid-murid untuk berpikir dan menyadari bahwa ini nyata, bukan halusinasi, bukan hayalan, bukan mimpi. Dan Bapak Ibu, sementara mereka masih di dalam keraguan, Yesus lagi berkata kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Kemudian ketika mereka memberikan kepadanya, ia memakannya. Ini suatu hal yang lebih menegaskan kepada mereka lagi bahwa Yesus itu benar-benar ada. Tidak hanya menampakkan dirinya, tetapi dia bisa makan. Itu menunjukkan bahwa real, bukan hayalan, bukan mimpi, bukan halusinasi. Nah, Bapak Ibu, dari peristiwa penampakan Tuhan Yesus ini, sebenarnya ada 3 hal penting yang menjadi sebuah rangkaian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain. Yang pertama adalah bahwa peristiwa itu menegaskan akan kebenaran kebangkitan Tuhan. Kristus Yesus yang disalibkan itu benar-benar bangkit. Bahwa Yesus yang telah mati dan disalibkan itu telah bangkit, itu bukan rekaan, itu bukan suatu mimpi, tetapi itu nyata. Tuduhan dari orang-orang yang menolak Yesus adalah bahwa itu cerita bohong dari murid-murid. Bahwa mayat Yesus itu sebenarnya dicuri, sehingga tidak ada lagi di dalam kubur, dan kubur itu menjadi kosong. Tetapi ini menegaskan bahwa kebangkitan itu benar adanya. Sehingga Bapak Ibu, iman Kristen itu tidak dibangun di atas mimpi-mimpi, hayalan atau mitos-mitos yang kosong. Tetapi di atas kebenaran, di atas seorang anak Allah yang menghadapi, yang berjuang, yang mengalahkan kematian itu. Sekali lagi, kebenaran itu, kebangkitan itu benar adanya. Lalu kemudian yang kedua adalah peristiwa penampakan Yesus itu menekankan tentang pentingnya peristiwa salib. Pentingnya salib itu. Yang mau menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana kerelaan Allah, belas kasih Allah, yang tidak ingin dunia ini menderita dan hancur karena dosa-dosa.
Jadi salib itu bukan suatu tindakan paksaan. Karena tidak ada jalan lagi, harus melewati salib. Dan Yesus terpaksa untuk melakukannya. Atau mungkin digambarkan salib atau peristiwa salib itu adalah merupakan kemalangan yang terjadi begitu saja. Tetapi Bapak Ibu, salib adalah cara dan tempat satu-satunya di mana Allah menyatakan kasih kepada dunia ini. Dosa-dosa itu harus dibasuh. Kesalahan-kesalahan itu harus diampuni. Jurang pemisah antara kita dengan Allah itu harus ditiadakan. Sehingga manusia bisa datang kepada Tuhan. Dan kemudian Bapak Ibu, hal penting yang harus kita lihat dari penampakan ini adalah menekankan tentang pentingnya tugas kesaksian dari para murid. Tidak hanya sekedar mereka bersukacita dan bergembira bahwa ternyata Tuhan yang mereka kasih itu bangkit dan hidup. Tetapi kemudian sukacita itu mau diapakan? Peristiwa besar yang dilakukan Allah itu mau diapakan selanjutnya? Apa yang menjadi tugas mereka? Karena itu pentingnya tentang kesaksian dari para murid. Bahwa semua orang harus menerima panggilan untuk bertobat. Dan semua orang harus menerima pengampunan dari Allah. Jadi para murid tidak dibiarkan selamanya mengurung diri mereka di ruang atas. Tidak selamanya dibiarkan untuk mengisolasi diri. Tetapi mereka harus membawa misi itu ke seluruh dunia. Memberitakannya, menyampaikannya. Keselamatan Allah bukan menjadi konsumsi pribadi saja. Tetapi harus dibagikan, diceritakan. Ada beban di dalam diri mereka untuk melihat dunia yang menderita dan diambang kehancuran. Bahwa hari-hari kesedihan telah berlalu dan kabar sukacita itu harus disampaikan kepada semua orang. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, dalam peristiwa Yesus menampakkan diri kepada murid-murid, yang penting adalah menekankan bahwa di dalam pelaksanaan tugas itu mereka tidak perlu cemas. Mereka tidak perlu bimbang dan ragu karena Allah akan menyertai mereka dengan kuasa-Nya. Janji di mana Allah akan mengirimkan Roh Kudus bagi mereka yang memberanikan mereka untuk bersaksi. Sehingga kita bisa bandingkan Bapak Ibu, kondisi murid-murid setelah penyalipan dan setelah Roh Kudus dikaruniakan bagi mereka, itu berbalik sama sekali. Tadinya mereka takut mengunci diri dalam ruang tertutup. Setelah Roh Kudus diberikan, kuasa itu diberikan, mereka dengan berani untuk memberitakan Injil hingga Injil sampai ke ujung bumi. Kita yang percaya, yang sudah menerima Kristus, ini adalah buah dari karya Roh Kudus yang sudah menyertai orang-orang yang dipakai oleh Tuhan menyampaikan berita Injil itu. Bapak Ibu, minggu yang lalu kita bersama-sama merayakan hari ulang tahun Gereja Kalimantan Evangelis. Coba kita membayangkan begitu luar biasanya pekerjaan Allah itu. Bapak Pendeta Dr. Fredulin Ukur di dalam bukunya memuat satu catatan. Dia ingin membayangkan bagaimana apa yang ada di benak, hati dan pikiran para misionaris berkulit putih itu. Ketika mereka masuk ke wilayah Pulau Kalimantan ini, daerah yang masih gelap, yang dipenuhi dengan hutan rimba, penuh dengan keheningan, dengan segala keterbatasan, jauh sekali dari dunia modern. Mereka tidak tahu apa dan bagaimana dunia yang dikatakan Pulau Borneo itu. Tetapi apa yang menggerakkan mereka adalah kuasa yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga Pak Ukur mengatakan, orang-orang Dayak yang tinggal di dalam kegelapan telah diterangi oleh Tuhan dengan terang Injil itu. Buahnya adalah, salah satunya adalah Gereja Kalimantan Evangelis. Gereja Kalimantan Evangelis sebagai buah pekabaran Injil. Dan gereja-gereja lain juga bertumbuh tentu buah dari pekabaran Injil.
Untuk konteks kita Gereja Kalimantan Evangelis, GKE adalah buah pekabaran Injil para misionaris yang diutus oleh Tuhan ke Pulau Kalimantan ini. Demikian Bapak Ibu, kita bisa membayangkan dan melihat betapa besar pekerjaan Allah dan orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan menyampaikan berita itu. Jadi Bapak Ibu, kebangkitan Kristus itu telah memberikan kekuatan di tengah-tengah kecemasan, ketakutan, dan kerapuhan hidup kita. Terlebih-lebih di saat-saat yang sulit ini. Saat-saat yang sulit ketika isolasi di mana-mana terjadi, bukan menjadi penghambat bagi kita untuk memberitakan tentang Kristus. Saya tidak mengajak bahwa kita keluar, misalnya tanpa masker, berbicara, bertemu, tidak seperti itu Bapak Ibu. Tetapi seperti halnya contoh yang sangat sederhana, gereja melaksanakan ibadah dengan jumlah yang terbatas, tetapi tidak hanya firman terbatas disampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir dalam ruangan ini, tetapi dengan metode live streaming, dengan teknis yang kita gunakan ini, di luar sana ada ribuan, ratusan ribuan, bahkan lebih mungkin orang yang mendengarkan firman yang disampaikan pada hari ini. Itu salah satu contoh Bapak Ibu. Jadi kuasa kebangkitan Kristus itu memberikan kekuatan di tengah-tengah kecemasan, ketakutan dan kerapuhan kita. Terlebih-lebih dalam saat-saat yang sulit seperti ini, yang mungkin saat ini membuat kita harus terkurung di dalam keterbatasan-keterbatasan. Mungkin juga kita terkurung di dalam pandangan dan pikiran kita yang diliputi oleh ketakutan dan kecemasan itu. Maka berita hari ini yang disampaikan melalui Injil Lukas juga disampaikan oleh Tuhan kepada kita. Di saat-saat situasi pandemi, di saat-saat kita mengalami bencana dan peristiwa-peristiwa yang mendatangkan duka cita, penderitaan, sakit, penyakit, dan hal-hal lain ini, Tuhan menyapa kita, damai sejahtera bagi kamu. Bapak Ibu, hari-hari ini mungkin kita dikuasai oleh rasa cemas dan takut serta keraguan ketika kita memikirkan tentang apa yang akan terjadi di depan dari dalam kehidupan kita. Atau juga mungkin kita diperhadapkan pada situasi yang buntu, tidak ada jalan keluar sama sekali, sehingga ada pertanyaan-pertanyaan di dalam benak kita, khususnya apa yang akan Tuhan lakukan bagi kita di dalam hidup ini, apa yang bisa Tuhan lakukan untuk kita. Karena itu dalam hal ini Bapak Ibu, sebagaimana yang terjadi kepada para murid, kita pun sebagai murid-murid Tuhan, orang tebusan Tuhan, orang-orang miliknya, kita memberikan ruang untuk Tuhan, sehingga mengarahkan hati kita pada kuasa Tuhan yang bekerja secara tidak terbatas. Digambarkan dalam peristiwa penampakan, murid-murid berkumpul dalam sebuah ruang. Kehadiran Yesus secara tiba-tiba di tengah-tengah mereka menunjukkan kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Demikian juga yang bisa Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu, kita harus yakin bahwa Tuhan bisa bekerja dengan caranya. Jika kita ada di dalam Tuhan, maka di dalam hidup ini tidak ada hal yang absurd, tidak ada hal yang tidak mungkin. Kebangkitan Kristus menjadi nyata bagi kita. Dia sebagai puncak karya Allah untuk penyelamatan kita. Kita yang penuh dengan dosa dan harus dihukum karena dosa-dosa kita, tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Penyelamatan Allah di dalam Kristus melewati salib menyatakan kepada kita bahwa yang tersulit, yang terberat, yang kita anggap tidak mungkin itu sudah dipikul oleh Tuhan di atas pundaknya. Karena itu di dalam hidup ini dan juga tentang masa depan kita, Ia pasti akan memelihara kita. Mari Bapak Ibu, dengan semangat, kekuatan, dan digerakkan kuasa Roh Kudus, kita terima karya Allah itu dengan penuh syukur, tetapi dengan itu juga menggerakkan kita untuk bersaksi di dalam hidup ini, melewati kapasitas kita masing-masing, dalam kemampuan apa yang bisa kita lakukan untuk memberitakan tentang Tuhan dan kebaikan Tuhan.
menolong tetangga yang berkesusahan, menunjukkan bahwa kita adalah milik Kristus yang penuh belas kasih dan perhatian terhadap orang-orang yang membutuhkan. Memberikan petunjuk kepada orang yang sesat, kita memakai kesempatan dan hidup kita sebagai alat yang digunakan oleh Allah menuntun orang-orang ke jalan yang benar. Saya kira ada banyak lagi Bapak Ibu hal-hal yang bisa didorong oleh hikmat Tuhan menggerakkan kita melakukan yang terbaik di dalam hidup ini. Tidak perlu dengan hal-hal yang luar biasa, tetapi bisa dimulai dari hal-hal yang biasa-biasa saja. Tetapi Tuhan dinyatakan di dalamnya. Tuhan kiranya memelihara dan memimpin hidup kita oleh firman-Nya. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Mari kita naikkan doa syafaat kita. Allah Bapa di surga yang penuh kasih dan kemurahan bagi kami, yang menyatakan Engkau ada untuk kami dan tidak meninggalkan kami sendirian di tengah-tengah pergumulan, perjuangan, dan penderitaan kami. Amin, Tuhan Yesus. Engkau menyatakan bahwa dirimu hidup, Engkau bangkit. Bahkan kuasa-Mu dinyatakan untuk menggerakkan kami sebagai saksi-saksi-Mu. Hingga berita keselamatan tentang pertobatan dan pengampunan dosa itu boleh disampaikan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang diberitakan oleh hamba-Mu pada pagi hari ini. Kami mau berdoa ya Tuhan bagi segenap sidang jemaat-Mu. Khususnya untuk jemaat GKI Muara Tewe. Biarlah Tuhan pimpin, Engkau sertai mereka dalam tiap-tiap kehidupannya. Lawatlah saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, mereka yang dalam keduka citaan, mereka yang dalam pergumulan dan masalah-masalah yang terkadang membuat gentar, takut dan cemas, bahkan ragu-ragu untuk menapak masa depan. Kiranya kuasa kebangkitan Tuhan yang menyatakan Engkau hidup dan ada bagi kami, juga menguatkan saudara-saudara kami ini. Pimpin segenap jemaat-Mu dalam melakukan aktivitas, pekerjaan dan usaha mereka. Bahkan menjalani kehidupan di tengah-tengah rumah tangga mereka masing-masing. Kiranya damai sejahtera Tuhan ada untuk mereka. Untuk meraih cita-cita dan harapan dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang berkenan di hadapan Tuhan. Pimpin anak-anak kami dalam pertumbuhan, perkembangan mereka. Anak-anak muda, remaja, dan anak-anak sekolah minggu. Kiranya oleh pelayanan gereja mereka boleh bertumbuh, boleh mengenal Tuhan semakin dalam, dan juga kehadiran orang tua mereka sebagai guru dan teladan di tengah-tengah rumah tangga, mampu mengarahkan anak-anak ini untuk tetap setia kepada Tuhan, bertumbuh dan hidup di dalam Tuhan. Kiranya mereka boleh berhasil dalam pendidikan, dalam kehidupan, dan masa depan mereka yang Tuhan rancangkan itu indah adanya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan bagi setiap pelayanan gereja, baik di tingkat resort, jemaat-jemaat, dan juga majelis sinode. Khususnya resort GKI Muara Tewe, ketua resort, para pendeta, para majelis penetua dan diakon, diberkati Tuhan, dimampukan Tuhan. Meskipun saat ini kami masih dalam keterbatasan untuk beraktivitas dan melaksanakan peribadatan serta pelayanan lainnya. Tetapi kami mohon kekuatan dan pimpinan Tuhan untuk menggerakkan hamba-hamba-Mu, memakai mereka dengan cara dan metode yang Tuhan berikan, hingga jemaat Tuhan tetap dilayani. Mereka boleh bertumbuh dan pekerjaan-pekerjaan gereja boleh dilangsungkan dengan baik. Kami doakan juga ya Tuhan pelaksanaan Sinode Umum Gereja Kalimantan Evangelis yang akan dilaksanakan pada bulan Juli nanti. Biarlah Tuhan memberkati persiapan yang dilakukan, resort-resort, jemaat-jemaat, dan kami semua, khususnya juga BPH Majelis Sinode. Biarlah kiranya agenda besar ini boleh dilangsungkan dengan baik,
Meskipun saat ini terkendala oleh pandemi COVID-19 dan hal-hal lain yang menjadi kendala-kendala pelaksanaan, kami percaya di bawah tuntunan dan penyertaan Tuhan, semuanya boleh terlaksana dengan baik, dengan kuasa-Mu yang tidak terbatas itu. Kami serahkan juga ya Tuhan bangsa dan negara kami, dan juga pemerintah Kabupaten Murung Raya. Biarlah para pemimpin kami diberi hikmat, sehingga mereka boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Kami mohon juga kesejahteraan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat kami, sehingga gereja-gereja Tuhan pun boleh bertumbuh, dan kami dapat memberitakan nama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam Yesus Kristus yang mengajarkan berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Yang menyampaikan firman Tuhan tadi dan doa syafaat adalah Ibu Pendeta Dr. Eltarani MTH, Wakil Sekretaris Umum Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis. Terima kasih Ibu Pendeta. Kembali kita memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Baru nomor 173 ayat yang pertama. Melewati lembah air mata, jalanku gelap dan ngeri. Tuhan pimpinanmu ku dambakan, ku tak dapat maju sendiri. Ku tiada tahu jalannya Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terangmu halau ketakutan, ku tak dapat maju sendiri. Persembahan syukur pertama dan kedua. Sekarang kepada kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan syukur kepada Tuhan. Nas pengantar, dengarkanlah firman Tuhan tentang persembahan yang terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan kita mengingat perkataan Tuhan Yesus bahwa Ia sendiri sudah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa sebelum persembahan dikumpulkan. Ya Bapa di dalam sorga yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus,
Terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberi persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu dalam hidup kami. Bersamanya kami juga menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat dipergunakan untuk memberitakan pemberitaan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberikan hidupnya bagi-Mu. Amin. Sementara persembahan syukur dikumpulkan, jemaat menyanyi dari Kidung Jemaat 287b, ayat yang pertama dan seterusnya sampai selesai persembahan. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terperi, mengasuh anak-Nya, tolongan-Nya besar seluas dunia. Muliakan Allah-Mu yang tiada terbandingi, Sang Bapa, Anak, Roh, di tahta Maha Tinggi, Tritunggal yang kudus, kekal terpujilah, sekarang dan terus, selama-lamanya. Sekarang beri syukur, hai hati, mulut, tangan, sempurna dan besar, segala karya Tuhan diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terbilang terus, semula dan tetap. Diundang sidang jemaat untuk kita mengucapkan pengakuan iman Kristen kita. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat.
Mengikrarkan pengakuan iman Kristen kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, dan pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Berkat Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin, amin, amin. Jumlah jemaat yang hadir ibadah hari ini berjumlah 108 orang. Terima kasih.